Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Lukas 4 ayat 32 sampai 37. Yesus mengucapkan perkataan otoritas yang membebaskan pria itu. Tetapi tidak ada apapun yang terjadi sampai Yesus berbicara. Dalam amanat agung, sebagaimana yang ditetapkan dalam Markus 16, Yesus menyatakan, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Sungguh suatu hak istimewa yang kudus untuk dipakai oleh Tuhan mengusir roh-roh jahat, roh-roh najis, khususnya di negara di mana banyak sekali penyembahan berhala. Sebuah praktek yang bisa membuat seseorang terikat kuasa roh jahat. Suatu kali, sewaktu saya berada di Kanada, seorang teman gembala berkata, "Saudara Goset, saya memiliki seorang anak laki-laki berusia 19 tahun yang bernama Ken. Dia sangat tertarik dengan pelayananmu dan ingin menemanimu ke berbagai pertemuanmu." Saya setuju dan membawa Ken bersama dengan saya ke beberapa kebaktian kebangunan rohani. Pada suatu pertemuan, para gembala setempat meminta dia melayani sebagai penerima tamu dan ia bersedia melakukannya. Seorang pria yang kerasukan roh jahat tiba-tiba datang dan menyerang masuk ke dalam aula, bermaksud mengganggu jalannya ibadah. Saat dia berjalan di bagian tengah aula, dia mulai memaki saya dengan bahasa yang sangat kasar, dan saya memberi isyarat kepada para penerima tamu untuk mengawal pria itu keluar dari pertemuan. Tetapi ketika para penerima tamu mendekatinya, pria yang kerasukan setan ini berbalik dan menggapai Ken, lalu memecahkan kacamata Ken dan menarik arloji dari lengannya. Ken dan para penerima tamu lainnya mulai bergulat dengan pria yang kerasukan itu, dan akhirnya mereka menjatuhkannya ke lantai, menjepit lengannya ke bawah. Terganggu karena kacamata dan jamnya rusak, Ken mulai memukuli pria itu dan berteriak, "Di dalam nama Yesus, keluarlah!" Dari depan, saya bisa mendengar, "Di dalam nama Yesus," tetapi diikuti oleh suara Ken yang emosional sambil menghantam dan memukuli pria itu. Saya pun bergegas menghampiri Ken dan menghentikan dia. Saya berkata, "Bukan seperti itu cara kita melakukannya. Yesus tidak berkata pukuli orang itu supaya iblis keluar dari orang-orang tersebut. Dia hanya berkata agar mengusir keluar iblis di dalam namanya." Saya sadar bahwa rekan muda saya ini membutuhkan banyak pelatihan mengenai bagaimana cara mengusir roh-roh jahat dengan otoritas dan bukan dengan emosi dan kedagingan. 2 Korintus 10 ayat 4. "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Inilah kemenangan yang sejati. Manifestasi iblis yang jahat dan tidak berperasaan bisa begitu kuat sehingga seseorang mungkin saja tergoda untuk membalas dengan kekuatan fisik pula. Namun, dalam peperangan rohani yang benar, beroperasi dalam pengurapan Roh Kuduslah yang membawa kelepasan sejati. Yesaya 10 ayat 27 berkata, "Kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap." Pastikan hati kita penuh dengan kasih Kristus dan gunakan wibawa ilahi penuh dengan otoritas iman untuk mempraktekkan otoritas yang sudah Dia berikan lewat nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.